Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami Virus. Pada kesempatan hari ini ingin sedikit berbagi mengenai perkembangan P3K, dan pada video ini ingin menjelaskan ataupun berbagi informasi mengenai nilai ambang batas yang harus dicapai oleh seorang pendaftar P3K di bidang fungsional teknis. Pada video sebelumnya sudah pernah kita jelaskan mengenai jabatan-jabatan teknis apa saja yang diperlukan sertifikat wajib dan sertifikat tambahan agar mendapatkan nilai-nilai tambahan. Bobot persen berapakah kalau memiliki sertifikat ataupun sertifikasi kompeten. Ini untuk jabatan fungsional teknis. Sama-sama kita ketahui kalau jabatan fungsional teknis yaitu selain tenaga guru dan tenaga kesehatan. Selain dua tersebut, semua dinamakan dengan jabatan teknis. Ini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Baik, langsung kita lihat ke putusannya apa? Memutuskan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2022. Ya, sudah memutuskan yaitu mengenai nilai ambang batas yang harus dicapai oleh seorang jabatan fungsional teknis. Yang pertama, seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 meliputi A. Seleksi kompetensi teknis, B. Seleksi kompetensi manajerial, C. Kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Berarti di sini ada wawancara juga. Ada wawancara, berapa menit wawancara, nanti kita lihat. Di bawah bagaimana sistem wawancara, bagaimana sistem penilaian teknis ini, kompetensi teknis dan manajerial sosial. Yang kedua, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi sini ya. Dilihat sendiri, dibaca. A. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan. Ini manajerial untuk bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, dan lain-lain. Ini tujuannya, kita lihat terus. Yang ketiga, ini kita langsung yang ketiga, yaitu nilai ambang batas seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama. A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi, B. Nilai ambang batas pada kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Yang C yaitu nilai ambang batas wawancara. Kita lihat langsung. Yang keempat, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, yaitu dilaksanakan dengan durasi 120 menit. Berarti ujiannya nanti kita berarti tetap ada ujian. Selain guru dan tenaga kesehatan, yaitu dinamakan dengan teknis, yaitu ujiannya tetap ada. Di sini sudah dijelaskan oleh Menteri Pan RB, yaitu
Ujiannya durasi waktu yaitu 120 menit. Itu ujian yang menggunakan sistem CAT. Dan untuk wawancara yaitu 10 menit. Wawancara 10 menit. Yang keenam yaitu durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum keempat dan diktum kelima, kecuali bagi pelamar penyandang disabilitas. Berarti untuk penyandang disabilitas mungkin mereka ada penambahan waktu. Tidak mungkin mereka sama waktunya, durasi waktu seperti umum ya. Pasti ada perbedaan. Yang ketujuh, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial, kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dilaksanakan dengan durasi 150 menit. Berarti untuk disabilitas yaitu mereka menggunakan waktu yaitu durasi waktunya 150 menit. Jadi yang umum 120 menit. Wawancara bagi mereka yang disabilitas yaitu 15 menit. Kita lihat lagi. Ini mengenai jumlah soal. Soal yang A, seleksi kompetensi teknis yaitu 90 butir soal. Seleksi manajerial berjumlah 25 soal. Seleksi kompetensi sosial kultural 20 soal. Berarti sudah ada 135. Dan wawancara dengan soal 10 soal. Jadi semuanya sudah ada 145, kalau tidak salah 145 soal sudah termasuk wawancara. Ya, sistem bobot nilainya sama, ada yang jawabannya 5. Ada bobot nilainya 1 soal 5 dan ada 1 sampai 4. Ya, seperti seleksi CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Ada nanti kalau seleksi kompetensi teknis, ini bobot nilainya kalau benar 5, kalau salah 0. Tetapi kalau materi seleksi kompetensi manajerial 1 sampai dengan 4 sistem penilaiannya. Kalau tepat sasaran jawaban yaitu nilainya paling tinggi 4. Kalau paling rendah 1, tidak ada 0. Yang manajerial sosial kultural jawabannya paling tinggi kalau tepat sasaran yaitu 5 dan paling rendah 1. Untuk wawancara begitu juga, paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Serta tidak menjawab baru 0. Kalau tidak menjawab baru 0, berarti harus menjawab. Kita lihat langsung apa sistem penilaiannya, yaitu bisa dibaca sendiri nanti di sini. Kalau kompetensi teknis bobotnya 450 paling tinggi kalau benar semua yaitu 450. Itu juga kalau sosial kultural kalau benar semua 200 dan wawancara kalau benar semua yaitu 40. Langsung kita lihat ini surat edaran ini yaitu yang ditandatangani oleh Kemenpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas pada tanggal 24 Oktober 2022. Kita lihat jenis-jenis jabatan apa saja dan sistem nilainya ataupun passing grade-nya harus dicapai ataupun ambang batas harus dicapai berapakah kalau jabatan A dan jabatan B. Kita lihat daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional sebagai dimana dimaksud pada diktum ke-13. Ya, kita lihat di sini, baca sendiri Bapak Ibu. Yang nomor 1 yaitu ahli pertama administrator database kependudukan. Ya, sepertinya ini di Dinas Kependudukan yang mengelola database yaitu 248 nilai ambang batas harus dicapai oleh seorang pelamar P3K di bidang administrasi database kependudukan. Dan untuk adiatama pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu 225. Kita baca sendiri ya. Teman-teman, ini banyak sampai ada puluhan jabatan dan nilainya yang harus dicapai yaitu berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi dan ada yang
200 sekian. Ada paling rendah yaitu ini 200. Kita lihat paling rendah. Ada yang 180. Dibaca sendiri Bapak Ibu. Kita lihat. Ada analis kultural dan kebakaran, analis kebakaran, analis kebencanaan, analis kebijakan, analis ketahanan pangan. Ini dibaca sendiri Bapak Ibu. Ada juga di sini untuk yang nomor 20 yaitu ahli pertama konselor adiksi yaitu 270. Ahli pertama medik veteranir yaitu 248. Ada pamong belajar 225. Ada di sini yaitu ahli pertama dengan jabatan ahli pertama yaitu pekerja sosial yaitu 293 dan pelatih olahraga yaitu 248. Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini ada berbagai jabatan dan nilai ambang batas yang harus dicapai oleh seorang pelamar jabatan tersebut. Dan dengan jabatan yaitu pembina jasa konstruksi 293 dan penata kehakiman 293 juga. Ini banyak. Penata ruang 270, penerjemah 293, pengawas alat dan mesin pertanian 248. Dan pengawas farmasi dan makanan 270. Baca sendiri Bapak Ibu di sini. Dengan berbagai jabatan. Ada pengawas perikanan 203. Ini tidak mungkin saya baca satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Penyuluh kehutanan 225, penyuluh hukum 270, penyuluh agama 180. Kita lihat lagi, ada ratusan jabatan yang sudah disebutkan di dalam surat edaran Menpan RB mengenai nilai ambang batas. Penyuluh keluarga berencana 203, penyuluh lingkungan hidup 203, penyuluh narkoba 270, penyuluh perikanan 203, penyuluh perindustrian dan perdagangan yaitu 325. Penyuluh sosial 293 dan rekayasa 338, perencanaan 293. Polisi kehutanan, ini polisi kehutanan yaitu 203 ataupun Polhut ya. Ini 203 nilai yang harus dicapai. Untuk pranata komputer 293, pranata komputer 293 bagi pelamar jabatan pranata komputer. Untuk statistisi yaitu 270 dan untuk pengawas ataupun teknik jalan dan jembatan 225. Kita lihat lagi berapa. Untuk pemadam kebakaran ya, ini ada yang bertanya untuk pemadam kebakaran yaitu 207. Pemadam kebakaran yaitu 207. Nanti Bapak Ibu bisa dilihat sendiri. Nah, untuk polisi kehutanan 203. Oke, langsung lihat lagi. Untuk asisten konselor adiksi 270, yaitu asisten konselor adiksi 270. Dan untuk asisten pelatih olahraga 203. Kita lihat lagi. Untuk operator sistem informasi administrasi kependudukan 225. Ini untuk tenaga terampil. Pengawas perikanan 203. Kita lihat lagi. Dan untuk terampil pranata komputer 293. Kita lihat, oh ini sudah habis. Berarti ada 172 jenis jabatan yang disebutkan dengan nilai-nilai ambang batas yang berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri jabatan
apa saja yang Bapak Ibu miliki saat ini dan yang akan Bapak Ibu lamar ketika nanti dibuka seleksi P3K jabatan fungsional teknis. Dan berapakah nilai yang harus dicapai oleh seorang pendaftar dengan jabatan tersebut. Ini pada video sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu mengenai penambahan nilai dengan memiliki sertifikat pendidik. Kemarin sudah pernah saya jelaskan, yaitu ada sertifikat dengan ada sertifikat tersebut kita bisa memiliki penambahan nilai dengan bobot ada yang 15%, ada yang 25%. Contohnya begini, contohnya penguji mutu barang. Kalau kita memiliki sertifikat pendidik, contohnya sebelah di sana sudah pernah kita bahas, yaitu ada penambahan nilai yaitu 25%. Sedangkan nilai ambang batas yang harus dicapai yaitu 203. Berarti kita 25% kalau sudah memiliki sertifikat sudah ada nilai 25%. Kalau kita hitung 25% dari 203 ini yaitu sekitar 50. Sekitar 50 sudah mendapatkan nilai bobot dari hasil memiliki sertifikat ataupun sertifikasi. Itu ancang-ancang cara pencarian dengan ada memiliki sertifikasi kompeten. Pada video sebelumnya sudah kita bahas. Ada sertifikat yang untuk penambahan nilai, ada sertifikat yang wajib. Kalau tidak ada sertifikat tersebut, kita tidak bisa melamar dengan jabatan ini. Dan dengan ada sertifikat kompeten, kita bisa mendapatkan penambahan nilai. Dengan bobot ada yang 25%, ada yang 15%, ada yang 10%. Bapak, Ibu bisa lihat sendiri video sebelumnya yang sudah pernah kita bagikan. Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.